Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu sampai pada hari ini kita masih berada di tengah-tengah musibah pandemi Covid-19. Entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tentu kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa musibah ini adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sikap kita seorang muslim adalah menerima ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho terhadap qada itu. Karena apa? Karena ketika kita ridho, ketika kita sabar menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan banyak kebaikan. Dan sebaliknya, jika kita membenci terhadap qada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini sangat berbahaya bagi kita yang membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'a ma 'idhamil bala' wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtilahum faman ridha falahu ridha wa man syakhata falahu syakhat." Sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Siapa saja yang ridha untuk dia keridhaan itu, dan siapa saja yang membenci keridhaan itu, maka dia untuk dirinya kebencian itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bagaimanapun musibah itu tak terhindarkan, sehingga mau tidak mau harus dihadapi dengan kesabaran. Ingatlah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan banyak pahala bagi orang-orang yang sabar menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi musibah, yakni mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, selain itu juga hendaknya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita insyaallah akan menjadi tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan bisa menjadi tentram. Dan yang tak kalah penting adalah kita harus terus meningkatkan ibadah kita dan terus menerus mendekatkan diri kita kepada Allah, baik dengan salat, dengan sedekah, tilawah Al-Quran, salat-salat sunnah, dan yang lain-lainnya. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersamaan dengan itu pula, musibah seharusnya juga melahirkan rasa syukur. Karena kenapa? Karena betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, kebugaran badan, nikmat kondisi kehidupan yang normal, yang dengan itu bisa leluasa beraktivitas mencari rezeki. Dan betapa nikmat itu sangat bernilai dan juga berharga. Ini akan makin mendorong kita untuk terus mensyukuri ragam nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada kita semua. Insyaallah jamaah sekalian, dengan rasa syukur dan sabar dalam menghadapi musibah ini, termasuk sakit yang saat ini sebagian kaum muslimin yang dia derita, bisa mewujudkan berbagai kebaikan dan keutamaan yang telah Allah janjikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan di balik musibah, khususnya musibah wabah termasuk pandemi Covid-19 ini. Salah satunya adalah pahala syahid yang menanti bagi orang-orang yang sabar menghadapi musibah ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu kana adaban yab'aguhu Allah azza wa jalla ala man yasha faj'alahu Allah azza wa jalla rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baladihi fi riwayati akhir li Ahmad fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu lam yusibahu illa ma kataballahu azza wa jalla illa kana lahu mithlu ajri syahid. Taun itu merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat untuk kaum mukmin. Tidaklah seorang hamba saat taun terjadi berdiam di negerinya, dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, lalu dia berdiam di rumahnya seraya bersabar dan mengharap ridha Allah, dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia, kecuali bagi dia adalah pahala semisal pahala syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Taun sendiri adalah jenis penyakit yang sudah dikenal, memiliki sifat menular dan menjadi wabah. Ini mirip dengan COVID-19, maka ketentuan terkait taun bisa berlaku pada wabah termasuk COVID-19 ini. Karena itu jamaah sekalian, siapa saja yang terinfeksi COVID-19 lalu dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri, yaitu mengkarantina dirinya dan meyakini bahwa ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sembari dia bersabar, maka insyaallah dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mati syahid. Dan bagi mereka yang wafat dalam kondisi terkena virus ini, semoga termasuk syuhada di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u khamsatun al-mat'un wal mabtuna wal ghuruq was-sahibu hadmi wasyuhada fi sabilillahi azza wa jalla. Syuhada itu ada 5. Al-mat'un, yaitu orang-orang yang mati karena ta'un. Al-mabtun, orang-orang yang mati karena penyakit perut atau diare. Al-ghariq, orang-orang yang mati tenggelam, dan orang-orang yang mati tertimpa reruntuhan, termasuk juga orang-orang yang syahid di jalan Allah azza wa jalla. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah secara imani kita yakin bahwa musibah adalah ketetapan dari Allah. Namun di sisi lain juga kita harus terus melanjutkan ikhtiar terbaik oleh sebuah pihak, baik individu, keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Infeksi harus dicegah, penularan menurut ilmu kesehatan harus dihentikan. Karena inilah wujud pengamalan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa firram minal majzumi kama tafirru minal asad. Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah pemerintah betul-betul juga harus bertanggung jawab atas musibah yang menimpa kita khususnya di Indonesia ini. Maka sebagaimana yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi kita yang terkena penyakit. Begitu pula yang tak kalah pentingnya adalah menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.